Lan taqumas sa'ah, tidak terjadi kiamat hatta yataqarrabaz zaman, sehingga waktu terasa singkat. Sidang jemaah, ini bukti kita betul-betul berada pada kenyataan di akhir zaman. Maka wasari'u ila maghfirah, cepat cari ampunan Allah. Kita nggak bicara tentang Imam Mahdi, tentang nanti Dajjal turun. Ada yang lebih dekat dari cerita kiamat, yaitu kematian kita. Kematian kita tidak berhitung ratusan tahun nunggu Imam Mahdi. Mungkin di antara kita ada yang kematiannya 2 tahun lagi, 1 tahun lagi, atau tidak sampai 1 tahun. Ini kematian kita sidang jemaah. Wasari'u ila maghfirah, cepat kejar ampunan Allah sidang jemaah. Bagaimana mengejar ampunan Allah? Yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ba'da tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da wasiatit taqwa, saya sampaikan khutbah kita pada hari ini akan bicara perkara ayat yang telah kita sebutkan fi muqaddimatit khutbah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mengejar ampunan Allah, mengejar ampunan Rabb kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Allah telah bentangkan untuk kalian sorga seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk hamba yang bertakwa. Hamba Allah sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka khutbah kita ini memuat beberapa pesan. Pesan yang pertama, kita siapapun kita dipanggil oleh Allah, yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat, yang terkenal, biasa, tidak dikenal, sehat, sakit, tua, muda, laki-laki, perempuan, siapapun kita di usia muda dan tua, wasari'u, cepat sudahlah. Cepat berpaling kepada Allah. Cepat rubah posisi kita. Cepat ambil tindakan. Cepat kita mengejar ampunan Allah. Ampunan Allah sangatlah penting sidang jemaah. Anda terkenal tidak berarti tanpa ampunan. Anda sukses tidak berarti tanpa ampunan. Apapun yang kita peroleh di dunia ini tidak ada gunanya tanpa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang kita punya kalau tidak ada ampunan Allah, seperti kesuksesan seorang politikus yaitu penguasa Fir'aun. Kalau kita seorang politikus tidak dapat ampunan seperti Haman, pengusaha tidak dapat ampunan seperti Qarun, kemudian tentara, polisi, segala macam pejabat-pejabat tanpa ampunan seperti Junud Fir'aun. Maka untuk itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, mari kita segera merubah mindset kita, merubah pola pikir kita, merubah sikap hidup kita. Bahwasanya kita butuh ampunan Allah. Kita bersegera mengurus ampunan itu. Bagaimana kita mengurus ampunan? Yang pertama sidang jemaah yang dirahmati Allah, urus taubat kita. Urus taubat kita. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah, taubat yang sesungguhnya. Sebenar-benar taubat diprioritaskan, bukan beribadah nanti taubat dengan sisa umur. Taubat setelah pensiun. Kalau bisa taubat itu sedang sehat, taubat itu masih muda, taubat itu masih kita kuat. Jangan nanti taubat setelah lemah, setelah penyakitnya komplikasi, setelah tidak berdaya, setelah dipensiunkan, baru mengejar taubat sidang jemaah yang dirahmati Allah. Sadar kaum muslimin, kenapa kita cepat bertaubat? Karena kaum muslimin hari ini hidup di akhir zaman.
Beberapa hadis saja tentang akhir zaman, bukti kita hidup di akhir zaman. Yang pertama sidang jemaah, Rasulullah bersabda, "Lan taqumas sa'ah hatta matan nasu fuj'atan." Tidak terjadi kiamat melainkan manusia mati secara mendadak. Coba direnungkan, benar nak banyak di lingkungan kita hari ini yang mati secara mendadak. Tiba-tiba sudah berdiri bendera hitam di depan rumahnya. Tiba-tiba sampai kepada kita berita dukanya. Padahal dia masih sehat, setahu kita dia masih energik, masih kuat. Tiba-tiba sudah ada innalillah. Innalillah. Lan taqumas sa'ah. Tidak terjadi kiamat hatta matan nasu fuj'atan, sehingga manusia mati secara mendadak. Maka sebelum Anda terjebak, sidang jemaah terjebak pada kematian mendadak, karena kematian tidak menunggu taubat kita, kematian tidak menunggu apa yang kita inginkan, tidak menunggu suksesnya mimpi kita, kematian kadang-kadang tidak menunggu masjid sudah. Dan maka itu sidang jemaah, cepat segera, jangan lambat-lambat. Kemudian sidang jemaah dirahmati Allah, hadis yang lain, lan taqumas sa'ah hatta katsura fiha zalazil. Tidak terjadi kiamat melainkan gempa terjadi berulang-ulang. Sering gempa sidang jemaah. Kenapa? Karena semakin ke ujung, semakin ke dekat kiamat, gempa semakin sering terjadi. Kenapa? Karena kiamat itu dimulai dengan gempa. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncang dengan goncangan gempa yang dahsyat, maka gempa kiamat itu dimulai dengan gempa sidang jemaah. Maka sebelum gempa kiamat terjadi, Allah persering gempa terjadi sebelum itu. Maka kata Nabi, lan taqumas sa'ah hatta kasura fihal zalazil. Tidak terjadi kiamat melainkan gempa terjadi berulang-ulang. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, lan taqumas sa'ah. Tidak terjadi kiamat hatta yataqarrabaz zaman, sehingga waktu terasa singkat. Coba renungkan, benar enggak waktu terasa singkat? Tidak terjadi kiamat melainkan waktu terasa singkat. Baru rasanya kemarin, sudah sekian tahun, masih baru diingatan kita, sudah sekian tahun. Sidang jemaah, ini bukti kita betul-betul berada pada kenyataan di akhir zaman. Kemudian sidang jemaah dirahmati Allah, hatta yataqarrabas suq, sehingga pasar-pasar berdekatan. Hampir sepanjang jalan, ruko dibangun orang, pertokoan-pertokoan, pasar berdekatan. Yatabahan nasu bil masajid dan lain-lain. Setidaknya ada 65 hadis pernah saya kumpulkan tentang tanda-tanda kehidupan di akhir zaman. Untuk itu sidang jemaah dirahmati Allah, maka wasari'u ila maghfirah. Cepat cari ampunan Allah. Dan kita nggak bicara tentang Imam Mahdi, tentang nanti Dajjal turun. Ada yang lebih dekat dari cerita kiamat, yaitu kematian kita. Kematian kita tidak berhitung ratusan tahun nunggu Imam Mahdi. Mungkin di antara kita ada yang kematiannya 2 tahun lagi, 1 tahun lagi, atau tidak sampai 1 tahun. Ini kematian kita sidang jemaah. Maka sebelum datang kematian itu, wasari'u ila maghfirah. Cepat kejar ampunan Allah sidang jemaah. Bagaimana mengejar ampunan Allah? Yang pertama, sukses mengurus iman. Sukses mengurus iman. Ngaji. Jangan hanya andalan ilmu dengar ketika khutbah. Ngaji. Ada pembangunan fisik masjid, ada pembangunan takmir masjid. Ramaikan masjid. Sukses mengurus iman. Yang kedua, sukses mengurus hati. Ibadah hati. Sukses mengurus ibadah hati. Ibadah hati 3 sidang jemaah. Yang pertama adalah sukses memahami rukun iman. Yang kedua sidang jemaah dirahmati Allah, bersih dari penyakit hati. Dengki, iri, segala macam. Sucikan hati. Yang ketiga sidang jemaah dirahmati Allah, hati yang berzikir selalu. 3 ibadah hati.
Kemudian sukses ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah mesti sukses. Apa itu sidang jemaah yang dirahmati Allah? Salat, puasa, haji, ibadah-ibadah yang melibatkan anggota tubuh kita. Kata Nabi, di antara kalian ada yang salat 40 tahun, tapi tidak satu salat pun diterima. Hadis Imam Ahmad. Ada di antara kalian yang salat 60 tahun, tapi tidak satu salat pun diterima. Hadis Imam Ahmad. Ya Rasulullah, kenapa salatnya tidak diterima? Salatnya mematuk, salatnya buru-buru, tidak pakai tumakninah, kemudian hilang rukunnya. Pelajari rukun salat versi Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Apa itu rukun salat? Kadang-kadang saya berwudu sebelum salat Jumat bersama jemaah. Saya lihat wudunya, sikunya nggak basah, dua mata kakinya nggak basah. Padahal itu dalam mazhab Syafi'i itu rukun. Kalau itu rukun, wudunya tidak sah. Menurut Imam Syafi'i, wudunya nggak sah. Kalau wudhu tidak sah, sholat tidak sah. Maka kembali belajar. Belajar kembali. Datangi pengurus masjid. Kita mesti ngaji sekali seminggu. Dan ngajinya kalau bisa pakai kurikulum. Kita pahami betul fikih ibadahnya Imam Syafi'i. Bagaimana fikih ibadah Imam Syafi'i? Dalami itu sidang jemaah. Karena kita bermazhab Syafi'i. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah. Sukses ibadah badaniyah. Yang ketiga, sukses ibadah harta. Banyak manusia sukses ibadah hati, sukses ibadah badaniyah, gagal ibadah harta. Sehingga mereka merasa soleh, tapi tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena gagal ibadah harta. Sidang jemaah dalam ayat dikatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan kau lambatkan ajalku sedikit saja. Fa asaddaqa, aku akan urus sedekah, infak dan zakatku. Wa akum minas solihin, saya berubah jadi orang soleh. Ternyata ketika nyawanya akan diambil, dia mulai takut, baru sadar infak tidak mencukupi selama ini. Zakat tidak mencukupi selama ini. Tidak terbayarkan sempurna. Sedekah minus. Akhirnya bagaimana? Minta pada Allah. Jangan dicabut sekarang. Tapi tidak bisa ditangguhkan. Ternyata banyak orang yang gagal. Karena gagal bersedekah. Masjid kita sedang dibangun. Kita tahu hadis Nabi SAW. Man bana baitan lillah, siapa yang membangun rumah, yaitu masjid, karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuk dia rumah di sorga. Ini aset sorga kita. Bapak-bapak ingin cari kaplingan sorga, ingin istana sorga, caranya gimana? Bayar pembangunan masjid. Jangan dengan sisa uang. Jangan dengan uang di dompet kita. Jangan dengan uang kecil. Dengan aset kita. Kita punya sekian hektar. Bisa dijual setengah hektar. Untuk masjid diganti Allah kebun indah taman sorga. Di sorga nanti. Cari sorga lewat pembangunan masjid. Cari sorga lewat pembangunan masjid. Sidang jemaah. Rokok bapak-bapak sebulan 1 juta. Sehari 30.000. 35.000. Apa ndak bisa untuk sebulan rokok? Berani berhutangkah ke masjid dan dicicil? Insya Allah sidang jemaah yang dirahmati Allah, masjid ini selesai. Terakhir, jadikanlah masjid ini menjadi tempat tujuan kita, bukan persinggahan kita. Anda ingin masuk surga? Masjid tempatnya. Masjid gerbangnya. Masjid tamannya. Masjid tempatnya. Anda sahibul masjid, ashabul masjid, ahlul masjid.
maka Anda ahlul jannah, Anda penghuni sorga. Tidak sulit. Ustaz, bagaimana cara masuk sorga, Buya? Masuk ke masjid. Cintai masjid. Cintai ibadah di masjid. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Segeralah kalian mencari ampunan Allah, karena hidup tidak berarti tanpa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga itu disediakan untuk orang ahli bertakwa seluas langit dan bumi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. Wasiyatan lana jami'an bihadhil khutbah al-qasirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, takwa ada 4. Takwa pertama adalah takut kepada Allah. Kata Imam Ali, at-taqwa 'alal arba', takwa 4. Takut kepada Allah. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga, menjauhi larangan Allah. Yang keempat, persiapkan hari untuk mati.